kader saudara-saudaraku seluruh nasional Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai Ibu. Hari ini kita hadir kembali untuk sharing terkait dengan bagaimana sebetulnya Partai Ibu ke depan. Jadi Partai Ibu saat ini yang jelas kita sudah memiliki badan hukum, ya Pak ya. Sudah memenuhi peraturan Perkemenkumham nomor 34 tahun 2017 tentang partai politik yang berbadan hukumnya harus menjadi kesadaran kita dulu bahwa saat ini kita sudah mencapai satu step bahwa Partai Ibu resmi legal berbadan hukum sehingga kita sudah bisa berkarya. Memang tidak harus pemilu tetapi sudah ada bekal bagi teman-teman untuk berpolitik, gitu ya. Berpolitik kan banyak, ada berpartisipasi di pilkada, ada nanti koalisi di pilpres dan sebagainya. Sehingga kita akan hari ini kita akan mencoba memberikan wawasan kepada teman-teman Partai Ibu. Partai Ibu tidak pernah bubar. Ini harus dicatat. Partai Ibu masih eksis sampai hari ini berbadan hukum dan kita memiliki fungsi sama seperti partai-partai yang sudah ada. Nah, hari ini hadir di tempat kita Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Pak yang sudah tidak asing lagi, Pak Arianto Pandu Pak Rendi. Ya, silakan Pak. Mungkin akan sharing bagaimana sih Lampung kedepannya untuk Partai Ibu untuk Indonesia seharusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dharma Lesana selaku Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Media atas waktu dan kesempatannya yang semoga ya dalam perbincangan ini yang nantinya akan memberikan manfaat terutama motivasi untuk kita semua dalam membangun apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Saya sependapat dengan Pak Ketua DPP Bidang Komunikasi Media bahwasanya yang menjadi salah satu catatan penting bagi kita adalah bahwasanya Partai Ibu telah memiliki ataupun telah berbadan hukum yang mana kita sudah mempunyai kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama dengan partai-partai lain, dan di situ kita juga bisa mempunyai akreditasi bahwasanya kita memang sudah memiliki apa yang menjadi harapan partai-partai lain, begitu dengan Partai Ibu. Jadi berkaitan dengan dan perlu dicatat Pak, untuk mendapatkan legalitas itu tidak mudah. Betul, sebuah partai politik. Betul. Sehingga kita sebetulnya harus berbangga dan harusnya kita itu sangat bersyukur lah bahwa Partai Ibu meskipun baru lahir tapi kita sudah mendaftar. Betul. Di KPU ya Pak ya. Betul. Bahkan kita sudah melakukan beberapa upaya hukum terkait dengan ketidakadilan yang diterima oleh Partai Ibu, tetapi kita tetap berserah karena Partai Ibu dari awal kami meyakini bahwa keberadaan Partai Ibu itu bukan campur tangan manusia, tetapi 99% itu campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Kita hanya sekian persen, 1%, 0,1% bahkan mungkin, sehingga kita harus bersyukur bahwa hadirnya Partai Ibu untuk Indonesia seharusnya adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita hidupi ya Pak ya. Betul. Gitu. Silakan Pak, mungkin ada apa yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan di Lampung Pak? Iya, jadi sebelum menindak ke Lampung, jadi saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPP Bidang Komunikasi Media bahwasanya apa yang diraih oleh Partai Ibu adalah salah satunya betul adalah memang kehendak Tuhan. Karena memang Partai Ibu sangat bisa dikatakan relatif sangat baru. Dan kalaupun ketidakikutsertaan Partai Ibu dalam pemilu, artinya tanda kutip, kalaupun Partai Ibu tidak menjadi peserta pemilu, sebetulnya bukan karena Partai Ibu yang tidak mampu, tapi memang kita mempunyai keterbatasan waktu saat itu, di mana sebagai contoh seperti ini, partai-partai lain tanggal 24 Juni itu mereka sudah mengisi sipol, mendaftar dan mengisi sipol. Sementara Partai Ibu belum mempunyai badan hukum, belum mempunyai legalitas. Jadi bagaimana bisa mendaftar terlebih mengisi sipol? Karena badan hukumnya sendiri kita belum memegang saat itu. Tanggal 27 Pak. Betul, tanggal 27 Juli kita baru disahkan
badan hukumnya, dan itu pun fisiknya kita belum terima. Baru terima kita tanggal 2 Agustus baru kita terima berita acara negaranya dan sebagainya. Sehingga ketika partai-partai lain sudah mendaftar, sudah mengisi sipol, kita masih berkutat pada legalitas kumhamnya dan hukumnya. Jadi di sini saya tegaskan lagi kepada saudara-saudara kita semua ya, kader Partai Ibu, bahwasanya ini hal yang betul-betul terjadi di tubuh Partai Ibu. Jadi bukan karena Partai Ibu yang tidak mampu, tapi memang kita mempunyai terkendala waktu tersebut. Andaikan kita sudah berbadan hukum jauh hari ataupun sama dengan partai-partai lain mendaftarnya, kita pun akan mempunyai kesempatan yang sama. Bahkan mungkin kita akan bisa menjadi salah satu kandidat terkuat ya. Tapi jangan khawatir, kita kan masih punya waktu 2029 masih ada kesempatan. Betul. 2027 kita sudah bisa mulai untuk upgrade. Memang tidak bisa seorang bayi yang lahir kemudian terus berlari. Ini aneh. Sehingga kita harus ikuti lah prosesnya. Kalau kita mau menjadi besar ya dari kecil dulu. Bisa tiba-tiba lahir langsung lari enggak lah. Jadi memang itu harus disadari bahwa, dan kita bersyukur hari ini Partai Ibu resmi diakui negara dan boleh berpolitik ya Pak ya. Betul. Sudah berkantor, bukan berkumpul-kumpul lagi, tapi kita sudah betul-betul legal, punya kesempatan yang sama dengan partai-partai yang lain. Untuk pilkada seperti apa kira-kira Pak? Nah, jadi saya tambahkan sedikit yang tadi saya tambahkan sedikit, bahwasanya benar seperti apa yang dikatakan Pak Dharma, bahwasanya kita sudah mempunyai hak yang sama. Salah satunya yaitu adalah kita bisa berpolitik sama halnya dengan partai-partai lain. Kaitannya dengan pilkada, kita juga Partai Ibu bisa turut berpartisipasi mengikuti apa yang menjadi pilkada ataupun pilpres. Kita bukan menjadi leader, tapi kita juga bisa berpartisipasi karena kita pun mempunyai para kader di nasional, yang mana hal tersebut menjadi salah satu kans untuk kita juga mengusung berbagai calon. Dan bukan berarti kita juga tidak bisa menang, karena kita pun sama dengan partai-partai lain, kita juga punya infrastruktur. Betul. Kita pun mempunyai infrastruktur orang-orang di nasional, baik itu dari Aceh sampai ke Papua, kita mempunyai infrastruktur orang-orang. Dan hal itu juga menjadi salah satu fondasi kita, salah satu suatu poin yang terpenting bagi kita untuk memenangkan baik itu pilkada maupun pilpres. Jadi dalam hal ini para kader ya kami berharap untuk tetap semangat, bahwasanya ini belum berakhir. Dalam kita masih panjang, bahwasanya juga apa yang menjadi kita cita-citakan itu bukan seperti bagaimana mie instan kita tinggal rebus langsung makan dan kita bisa nikmati. Tidak seperti itu yang namanya perjuangan. Terlebih kita untuk membangun negara yang lebih baik butuh ekstra energi yang lebih lagi dan kesabaran yang lebih lagi. Bagaimana? Betul. Sebagaimana kita apa yang kita inginkan semakin tinggi, cita-cita ya semakin kencang juga angin yang akan menghempas kita juga. Makanya kita butuh betul-betul energi yang ekstra. Dan berkaitan dengan pilkada, insya Allah untuk Partai Ibu sendiri insya Allah akan fokus ya, salah satunya fokus di salah satu pilkada terkhususnya di Provinsi Lampung. Dan dengar-dengar ini mau nyalon gubernur Pak? Ya insya Allah. Gimana ini? Ceritanya gimana Pak? Biar bisa di-share ke teman-teman, mungkin selain Lampung bisa provinsi yang lain juga terinspirasi untuk mengikuti sejak pilkada Lampung ini. Iya, silakan. Jadi berkaitan dengan pilkada Lampung, yang pasti kita juga semuanya punya perhitungan ya, Pak Ketua DPP. Artinya kita tidak juga hanya mengikuti hawa nafsu tanpa kita dibekali oleh kemampuan. Jadi memang sebelum kita meningkat ataupun mengerucut untuk mengimpikan ataupun untuk meraih suatu impian, ya kita juga harus kajian matang dulu. Pertama, kita harus mempunyai kemampuan. Apa kita mempunyai kemampuan untuk maju di dalam hal tersebut? Itu yang pertama. Terus kedua, selain kemampuan, kita juga harus punya suatu hal yang memang katakanlah etos kerja ataupun spirit, sejauh mana kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi impian kita itu. Dan yang terakhir adalah yaitu kita menyerahkannya pada Tuhan, karena
Sebagaimana seperti Pak Ketua DPD tadi katakan bahwasanya partai ibu itu adalah 90%-nya adalah kehendak Tuhan. 99%. Betul. Kita cuma sekian 0,1% lah bahkan mungkin. Betul. Begitupun kaitannya dengan pilkada ataupun pilgub, bahwasanya ketika kita punya kemampuan diiringi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan tawakal pada Tuhan, insya Allah semuanya itu bisa teraih. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Dan ini juga kami berharap hal tersebut juga diamalkan ya buat saudara-saudara kita di nasional khususnya, baik itu dari Aceh sampai Papua. Jangan berkecil hati ketika tidak mempunyai finansial, karena ketika kita punya kemampuan, kita punya usaha dan tawakal, insya Allah ada jalan. Sebagai contoh, saya pribadi, saya merasa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak didukung oleh finansial yang memadai. Saya akui bahwa saya hanya seorang anak singkong. Tapi saya berpikir bahwasanya Rakuti tidak mungkin menjadi raja Majapahit apabila memang orang miskin itu tidak boleh menjadi raja. Tapi faktanya Rakuti bisa menjadi raja Majapahit, suatu kerajaan yang memang bisa dikatakan kalau zaman era modern adalah negara adidaya Majapahit. Tapi kenapa seorang Rakuti, rakyat jelata, bisa menjadi raja saat itu? Pertama karena beliau punya kemampuan, beliau punya usaha yang sungguh-sungguh, sangat tekun, dan juga tentunya atas kehendak Tuhan juga. Dan sebagai contoh lainnya adalah kalau di era modern ada Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya seorang tukang kayu, tapi beliau ketika beliau mempunyai kemampuan, punya usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya beliau menjadi presiden. Begitupun dengan saya bukan siapa-siapa, tapi pertanyaannya kenapa saya bisa menjadi ketua DPD Provinsi Lampung? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa saya menjadi orang yang paling berprestasi di Pantai Ibu? Artinya di situ adalah bekal saya untuk maju dalam pilkada ataupun pilgub. Saya punya kemampuan, meskipun saya punya finansial dan saya juga punya usaha. Dan alhamdulillah ketika saya punya kemampuan, punya usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal pada Tuhan, alhamdulillah Tuhan memberikan jalan. Salah satunya apa jalan tersebut? Alhamdulillah ketika calon-calon lain berbondong-bondong menawarkan uang untuk mencari dukungan, itu betapa sulitnya mereka untuk meraih simpati masyarakat. Tapi alhamdulillah ketika saya menyentuh hati warga dengan berbagai program-program saya, dengan berbagai perilaku saya selama ini kepada masyarakat, alhamdulillah Tuhan menggerakkan hati mereka. Yang mana saya tidak memberikan finansial, tidak memberikan uang sebagaimana calon-calon lain, tapi mereka memberikan dukungan. Dan itu adalah betul kata Pak Dharma, itu adalah kehendak Tuhan. Makanya kembali saya mengajak kepada saudara-saudara kita semua, bagi siapapun itu, jangan berkecil hati ketika tidak mempunyai finansial yang cukup memadai. Jangan berkecil hati, bahwasanya Tuhan akan selalu mempunyai jalan dan memberikan jalan yang terbaik buat hambanya yang punya kemampuan, punya usaha yang sungguh-sungguh dan berserah diri kepadanya. Tapi tanpa ketiga itu mungkin sangat sulit. Jadi mungkin intinya bahwa hari ini kami menginformasikan bahwa Partai Ibu masih eksis dan memberikan peluang bagi seluruh kader seluruh Indonesia nasional untuk terus berjuang, karena kita baru mulai, kita baru melangkah, kesempatannya sangat terbuka luas. Jadi tinggal bagaimana kita tadi punya etos kerja, punya usaha yang sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Saya yakinlah semua pasti akan berjalan sesuai dengan jalan ini. Dan ini ada satu catatan penting lagi, ini salah satu hal yang memang sangat luar biasa juga. Ini adalah bisa dikatakan hadiah dari Tuhan. Sebagai contoh sebagaimana saya katakan tadi, itu salah satunya adalah contohnya adalah saya satu-satunya kader yang memang didukung oleh ketua umum dalam pencalonan di Pilgub Lampung, yang insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan membangun posko. Setiap kabupaten, kota, dan provinsi 3 posko. Artinya pertanyaannya kenapa harus saya yang didukung oleh Pak Ketum, sehingga beliau mau memberikan finansial dan sebagainya, mendukung baik itu materi maupun istilahnya pemikiran dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa semua itu dilakukan oleh beliau seorang ketum? Jawabannya sebagaimana saya katakan tadi, kita harus punya 3 hal tersebut: kemampuan, usaha yang sungguh-sungguh, istiqomah yang tekun, dan juga tawakal. Insya Allah dan hal tersebut
yang mana Allah menggerakkan hatinya Pak Ketum. Begitu Pak Dharma. Oke, terima kasih Partai Ibu, kader Partai Ibu seluruh nasional. Mungkin itu yang bisa kita bagi. Yang penting sekarang bahwa Partai Ibu sudah eksis, sudah berbadan hukum, tinggal teman-teman semua berkarya untuk Indonesia yang seharusnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bangkitlah semangat. Amin. Indonesia yang seharusnya. Untuk Indonesia yang seharusnya.